Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang interval. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang interval terbatas. Misalkan di sini kita memakai dua bilangan bulat A, B, elemen bilangan real dengan A lebih kecil dari B. Untuk interval buka A, B dengan kurung seperti ini sebagai himpunan X elemen bilangan real di mana A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Untuk interval tutup menggunakan kurung dengan siklus seperti ini. Interval tutup A, B sebagai himpunan dari X elemen bilangan real di mana A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Di sini kita bisa lihat interval buka A, B merupakan gabungan dari himpunan A dan juga gabungan dari himpunan B. Interval setengah buka atau setengah tutup, di mana interval tutup A, interval buka B sama dengan interval buka A, B merupakan gabungan dari himpunan A, dan interval buka A, interval tutup B sama dengan interval buka A, B merupakan gabungan dari himpunan bilangan B. Titik A dan B disebut sebagai titik ujung interval dan panjang interval didefinisikan sebagai B min A. Interval-interval ini disebut sebagai interval terbatas. Perhatikan interval buka A, itu sama dengan himpunan kosong, dan interval tutup A, itu sama dengan A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interval tak terbatas. Untuk A, B elemen bilangan real dengan A lebih kecil B. Untuk interval buka tak terbatas merupakan interval buka A, tak hingga sebagai himpunan dari X elemen bilangan real di mana X besar dari A, dan interval buka min tak hingga B sebagai himpunan dari X elemen bilangan real di mana X lebih kecil dari B. Untuk interval tutup tak terbatas merupakan interval buka A, tak hingga sebagai himpunan X elemen bilangan real di mana X lebih besar sama dengan A, dan interval buka min tak hingga B sebagai himpunan X elemen bilangan real di mana X lebih kecil sama dengan B. Dan untuk bilangan real itu sendiri sama dengan interval buka min tak hingga tak hingga. Perlu diperhatikan bahwa min tak hingga dan tak hingga bukanlah merupakan suatu bilangan. Keduanya hanyalah sebagai simbol. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 2.5.1 tentang karakteristik interval. Misalkan S subset dari bilangan real dan memiliki minimal 2 anggota dan memiliki sifat jika untuk setiap X, Y elemen S dengan X kecil dari Y berlaku interval X, Y merupakan subset dari S, maka S pastilah merupakan suatu interval. Untuk pembuktiannya, kita bagi pembuktiannya dalam dua kasus yang mungkin. Yang pertama, himpunan S terbatas dan himpunan S terbatas di atas tetapi tidak terbatas di bawah. Pada setiap kasusnya kita akan tunjukkan bahwa S merupakan suatu interval. Baiklah, untuk kasus yang pertama, S himpunan terbatas. Misalkan A sebagai infimum S dan B sebagai supremum S, maka S subset dari interval tutup A, B. Akan dibuktikan S sama dengan interval buka A, B atau S interval setengah tutup A, B atau S sama dengan interval setengah buka A, B atau S sama dengan interval tutup A, B. Pertama-tama, kita akan tunjukkan interval buka A, B merupakan subset dari S. Ambil sembarang Z elemen dari interval buka A, B akan ditunjukkan Z elemen dari S. Z elemen interval A, B merupakan A kecil dari Z dan Z kecil B. Artinya Z bukan batas atas dan bukan batas bawah S. Z bukan batas atas S merupakan ada beberapa Y merupakan elemen dari S dan anggota dari Z kecil dari Y. Z bukan batas bawah S merupakan ada beberapa X merupakan elemen dari S dan anggota dari X lebih besar dari Z. Berdasarkan premis sifat X kecil dari Y, artinya interval tutup X, Y merupakan subset dari S, merupakan Z elemen dari interval tutup X, Y merupakan subset S. Artinya dapat disimpulkan Z merupakan elemen dari S.
Nah, karena kita telah menunjukkan interval buka A, B merupakan subset dari S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Yang pertama, jika A, B bukan elemen dari S, maka S sama dengan interval buka A, B. Yang kedua, jika A elemen dari S dan B bukan elemen dari S, maka S sama dengan interval setengah tutup A, B. Yang ketiga, jika A bukan elemen dari S dan B elemen dari S, maka S sama dengan interval setengah buka A, B. Yang terakhir, jika A elemen S dan B elemen S, maka S sama dengan interval tutup A, B. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan S adalah interval. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, S terbatas di atas tapi tidak terbatas di bawah. Misalkan B merupakan subprimum S, maka S subset dari interval setengah tutup min tak hingga koma B. Akan dibuktikan S sama dengan interval buka min tak hingga koma B atau S sama dengan interval setengah tutup min tak hingga koma B. Pertama, kita akan tunjukkan interval buka min tak hingga koma B merupakan subset dari S. Ambil sembarang Z, elemen dari interval buka min tak hingga koma B akan ditunjukkan Z merupakan elemen dari S. Z elemen dari interval buka min tak hingga koma B merupakan min tak hingga lebih kecil Z dan Z lebih kecil B. Artinya Z bukan batas atas dan bukan batas bawah S. Z bukan batas atas S, artinya ada beberapa Y merupakan elemen S dan elemen Z lebih kecil dari Y. Dan Z bukan batas bawah S, artinya ada X merupakan elemen atau anggota S dan elemen X lebih kecil dari Z. Di sini dapat disimpulkan bahwa Z merupakan elemen dari interval buka X, Y. Berdasarkan premis sifat S, X lebih kecil Y merupakan interval tutup X, Y subset dari S. Artinya Z merupakan elemen dari interval tutup X, Y merupakan subset dari S. Artinya Z elemen dari S. Maka dapat kita simpulkan interval buka min tak hingga koma B merupakan subset dari S. Nah, karena kita telah menunjukkan interval buka min tak hingga koma B merupakan subset dari S, maka kita tinggal identifikasi apakah ujung interval termasuk pada S. Nah, yang pertama jika B bukan elemen dari S, maka S sama dengan interval buka min tak hingga koma B. Yang kedua, jika B elemen S, maka S sama dengan interval setengah tutup min tak hingga koma B. Nah, dapat kita simpulkan bahwa S adalah interval. Nah, itulah penjelasan saya mengenai pembuktian teorema 2.5.1 tentang karakteristik interval.